Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anakku kelas 6? Semoga tetap sehat dan semangat belajar dari rumah. Berjumpa kembali dengan Bu Agus Wiji Utami. Pada hari ini kita akan belajar tentang formulir. Ini merupakan materi bahasa Indonesia kelas 6 pada tema 5 yaitu wirausaha. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar yaitu 3.6 mencermati petunjuk dan isi teks formulir, pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan lain sebagainya. 4.6 mengisi teks formulir pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan lain-lain sesuai petunjuk pengisiannya. Ayo kita pelajari. Perhatikan cerita berikut ini. Pada hari Minggu, Vira bersama ibu pergi berbelanja ke supermarket. Setelah membayar di kasir, ibu menerima beberapa lembar isian untuk undian berhadiah. Karena tergesa-gesa, ibu tidak sempat mengisi lembar isian tersebut. Akhirnya, ibu membawa pulang dan mengisinya di rumah. Pernahkah kamu memiliki pengalaman serupa? Apakah kamu pernah mengisi lembar undian seperti ibu dan Vira? Nah, apakah formulir itu? Formulir adalah lembar isian atau surat isian. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa juga diartikan formulir adalah isian yang berisi beberapa pertanyaan yang harus diisi. Berdasarkan fungsinya, jenis-jenis formulir ada berikut. Ada formulir daftar riwayat hidup, formulir wesel pos, formulir undian, formulir permohonan, formulir pendaftaran, formulir pengiriman barang, dan lainnya. Kemudian, syarat pengisian formulir itu apa saja sih? Yang pertama, menuliskan data dengan lengkap dan benar. Ini harus dilakukan karena ketika kita mengisi formulir datanya benar, maka kita akan memberikan informasi yang benar juga kepada pembuat formulir. Kedua, menggunakan tulisan yang jelas agar tidak terjadi salah persepsi. Kemudian, menghindari coretan yang dapat menimbulkan keraguan atas kebenaran informasi yang ditulis. Mari kita bahas yang pertama, yaitu ada formulir pendaftaran. Digunakan untuk mendaftar pada suatu kegiatan, perkumpulan, atau organisasi. Contoh, untuk formulir pendaftaran anggota perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler, lomba, bimbingan belajar, dan lain-lain. Berikut contoh formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Berisi dua hal ya. Yang pertama, identitas diri. Identitas diri terdiri dari nama lengkap, umur, kelas, alamat, nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, dan nomor kartu pelajar. Kemudian bagian kedua, bertuliskan jenis lomba yang akan diikuti. Jangan lupa, formulir harus diberi tanda tangan dan juga nama lengkap. Berikutnya yaitu ada formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, identitas diri dari nama lengkap, umur, kelas, dan nomor induk siswa. Kemudian pada bagian kedua, jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Misalkan pilihan 1 apa, pilihan 2 apa, dan jangan lupa untuk mengisikan tanda tangan dan nama lengkap. Nah,
Ini juga ada contoh Klub Sahabat Pena. Ini formulir pendaftaran Klub Sahabat Pena siswa-siswi negara ASEAN ya. Ada petunjuknya. Petunjuknya itu harus menggunakan nama lengkap, menggunakan huruf kapital, menuliskan alamat juga secara lengkap. Ada kode posnya juga. Kode pos itu yang susunan dari angka-angka. Ini harus dituliskan untuk mempermudah dalam pengiriman surat. Kemudian menuliskan tujuan mengikuti klub. Jangan lupa juga untuk menuliskan tanda tangan dan nama terang. Contoh formulir yang kedua yaitu formulir daftar riwayat hidup atau biasa disingkat DRH. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Untuk membuat daftar riwayat hidup, diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Berikut adalah contoh petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Data pribadi. Cantumkan data pribadi seperti nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan dan agama. Kemudian yang kedua, bidang yang diminati. Tuliskan bidang yang kamu minati. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh, misalnya taman bermain, TKA, TKB, dan SD. Kemudian 4, ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. 5, kecakapan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. 6, kesimpulan. Tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Berikut contoh formulir daftar riwayat hidup. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang digunakan untuk mengirimkan barang. Formulir berisi keterangan atau data penerima dan pengirim. Data yang jelas dan akurat sangat diperlukan agar pengiriman barang dapat berjalan dengan lancar. Petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Data penerima. Isilah data penerima dengan huruf kapital. Isilah nama awal penerima dengan jelas dan benar. Nama akhir juga harus ditulis dengan jelas dan benar. Jangan lupa mengisi alamat lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT, RW, kelurahan, kecamatan. Kemudian kota dan kabupaten juga, provinsi, dan kode pos. Dan yang tidak kalah penting yaitu juga menuliskan nomor telepon penerima. Data pengirim. Yang mengirimkan barang juga harus mengisikan nama pengirimnya. Nama ditulis dengan huruf kapital agar lebih jelas. Ditulis juga alamat lengkapnya, ada nama jalan, nomor rumah, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, kode pos, dan juga nomor telepon pengirim. Data lain, ini tuliskan tempat dan tanggal pengiriman pada kolom bagian kiri bawah, tulis tanda tangan dan nama jelas pada bagian kiri bawah. Ketiga, kolom yang berada di bagian kanan bawah untuk tanda tangan petugas. Untuk kolom tanda tangan petugas berarti harus diisikan petugas, bukan diisikan oleh penerima ataupun pengirim. Contoh formulir pengiriman barang. Ada data penerima, ada data pengirim. Selanjutnya yang 4 yaitu formulir lembar jawab ujian sekolah. Formulir jenis ini digunakan untuk memberikan jawaban pada ujian sekolah. Siswa biasanya mengisi dengan menggunakan pensil 2B. Contoh formulir jenis lembar jawab komputer. Petunjuk, isilah hanya dengan pensil 2B, bukan dengan ballpoint.
Lembar jawaban tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Jawablah dengan memberi tanda silang pada salah satu kotak, pilih jawaban yang benar. Tulis nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. 5. Tulis nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan, lalu berilah tanda silang di bawahnya sesuai dengan angka di atasnya. 6. Silanglah atau beri tanda silang pada kotak pada mata ujian yang sedang diujikan. Tulis juga nama sekolah, tanggal ujian, dan berikan tanda tangan pada kotak yang disediakan. 8. Jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus, kemudian berilah tanda silang pada kotak yang benar. Anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang jenis-jenis formulir, kalian silakan untuk mengerjakan tugas berikut. Buatlah contoh formulir dan petunjuk pengisian untuk kegiatan berikut. Kamu bisa memilih salah satu. 1. Pendaftaran lomba sepak bola antar kelas. 2. Pendaftaran menjadi anggota klub pecinta alam. 3. Pendaftaran untuk kegiatan ekstrakurikuler. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.